Ya. Oke. Nah, jadi poin pertama banget itu kita ini kan punya misi mulia banget. Misi mulia kita adalah kita menjadi eh, apa namanya dai ilallah ya, seorang dai yang Allah pilih kita untuk menyeru umat ini kepada jalan Allah. Hubungannya apa dengan wakaf? Sangat besar sekali karena kita bisa menjadi tulang apa namanya ujung tombak bahkan ya. Kita kebayang gini deh, sederhananya begini. Dana yang kita himpun ke Mafiro aja sekarang kan udah lebih kurang 12 miliar ya. Kebayang kita 12 miliar tuh jadi masjid, jadi madrasah, jadi kelas, jadi ruang belajar. Waduh, itu sebab kenapa tuh? Sebab Mbak Afi, ya kan? Sebabnya Gilang, sebabnya Mbak Mila, sebabnya Mbak Yayang, sebabnya Mbak Ika sudah berkontribusi di sana kan? Apalagi kita mengajak orang-orang lagi ke sana, ada Mbak kemarin Mbak Yulia, Wulandari. Oh ya, orang-orang yang kita ajak ke sana tuh suatu saat tuh ya kalau ya meninggal kan pasti akan menjadi sesuatu buat umat gitu loh. Nah, orang belajar agama, orang mengajarkan apa sholat, mengajar Al-Qur'an, mengajar nilai-nilai mulia, akidah dan seterusnya, itu kan kita punya kontribusi. Nah, itu yang kita 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 syukuri dulu gitu loh, bahwa kita ini oh ternyata apa yang kita lakukan ini bukan cuma sekedar angka angka ALP. Aduh, ALP kecil sekali gitu loh. ALP itu sekali beli handphone udah habis ya kan, sekali traktir kopi udah habis. Tetapi kan bedanya kita nawarin wakaf itu sama kita nawarin sekedar produk asuransi yang lain, ada nilai yang tidak bisa kita lihat sekarang tapi kita harus yakinin itu, ya kan. Summa latarawunnaha ainal yakin, kita akan lihat dengan mata kepala kita nanti di akhirat nanti itu bagian pahalanya itu kita ada. Kenapa saya yakin berkata Rasulullah? Kan Rasulullah sudah menyampaikan, ya kan? Mandalla ala khairin. Siapa yang ngajak pada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ili. Dia dapat pahala serupa sebagaimana orang yang melakukannya. Nah, jadi ini yang harus menjadi energi besar kita teman-teman. Jadi mengajak kita syiar wakaf ini tuh itu adalah suatu kekuatan yang akan kita nikmati pahalanya suatu hari kelak ya. Ketika wakaf ini nanti akan menjadi masjid, madrasah, rumah sakit, sumur, sekolah buat anak yatim. Kan lembaga yang kita kerjasama kan banyak banget. Itu yang harus menjadi misi utama kita teman-teman. Yang harus kita syukuri, kita ini bersyukur bergabung di sini karena kita ini termasuk orang pilihan. Ya, Allah pilih kita loh. Allah musta'amilna, Allah pakai kita. Artinya Allah udah pakai kita nih, Allah udah pilih kita. Tapi sayang kalau kita nggak menggunakan kesempatan ini untuk menjadikan diri kita ini eh, pilihan Allah yang berjuang juga untuk agama Allah gitu loh. Jadi lihat dari sisi itu dulu deh teman-teman gitu loh. Nah, kalau energi ini sudah terpatri dalam hati jiwa raga kita, ya, energi ini lebih kuat ketimbang energi angka, ya. Ketimbang kalau nih saya mau cerita sedikit teman-teman ya. Teman-teman tahu nggak ya kenapa orang-orang yang rela berjuang di jalan Allah itu rela mati, ya, rela mati berjihad. Nah itu kita kita ngomong masalah jihad dulu nih ya, bukan saya ekstrim bukan, tapi kita nggak mau mengambil satu poin penting di sini ya. Apa yang mereka lihat coba? Ganjaran surga kan? Ya kan? Mereka tuh berjuang mengorbankan jiwa raganya ya, mati di jalan Allah. Itu kan karena ada sesuatu yang mahal dalam dalam hati mereka, iman mereka itu, keyakinan yang kuat itu. Sehingga mereka mau mengorbankan jiwa raga mereka mati di jalan Allah untuk apa? Untuk berjuang kan? Nah, kita kan nggak harus berjuang seperti itu. Ya, kita yang bisa kita lakukan adalah berjuang dengan apa? Energi semangat kita, lisan kita, ya, hati kita. Ya kan nanti kan apa yang kita lakukan ini kan menjadi sesuatu yang besar untuk umat loh teman-teman, ya, untuk umat, ingat untuk umat. Jadi misi kita ini adalah, ya itu yang harus menjadi energi terkuat. Itu energi lebih kuat dari apapun. Lebih kuat dari ngejar BMW, lebih kuat dari ngejar Mercy, lebih kuat dari ngejar rumah miliaran, lebih kuat dari sekedar ngejar income 1 miliar. Nah, itu energi yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, teman-teman. Nah, itu juga harus kita tanamkan dulu nih. Kalau energi itu kuat di hati kita, bahwa apa yang kita lakukan ini ternyata besar banget dampaknya suatu hari nanti buat umat, teman-teman pasti akan berjuang. Teman-teman nggak akan menyiapkan waktu-waktu yang ada itu untuk sia-sia, ya. Teman, kita rugi. Kenapa? Kita tidak mengambil peluang ini. Nah, itu menurut saya yang harus menjadi energi kita, ya. Ketimbang energi kita
sekedar champion Dubai itu mah bonus dari Allah, ya kan? Itu bonus dari Allah. Seandainya begini, kita udah ngajak orang berwakaf dengan program ini 10 miliar. Allah kasih bonus jalan-jalan ke Dubai, mah. Ya, alhamdulillah Allah tambah kasih bonus kita income 10 juta. Ya kan? Allah semakin banyak lagi kita support, umpama kita support lembaga dakwah mana nih, lembaga zakat mana, lembaga wakaf mana kita support. Ya, artinya kita himpun dana wakaf ini nanti di lembaga tersebut 500 miliar, di dompet duafa 500 miliar, di inisiatif wakaf 500 miliar, di Al-Azhar 500 miliar, Mafir 500 miliar, IKD 500 miliar, ya Kesma 500 miliar. Tuh kebayang kita. Itu semua tuh kembali ke umat, teman-teman. Jadi sumur, jadi madrasah, jadi anak yatim, jadi masjid, jadi rumah sakit. Waduh, nikmat banget. Ya kan? Nah, itulah yang harusnya kita tanamkan kuat-kuat dulu. Bahwa kita ini nggak sesimpel kita melakukan kerjaan apa ya, yang sekarang lagi booming itu robot gitu. Itu kan bener-bener duit doang dalam otak pikirannya kan. Kita jangan seperti itu. Kalau energi kita seperti itu, apa bedanya kita sama orang lain gitu loh? Apa bedanya kita sama mereka yang berjuang untuk dunia? Harusnya energi akhirat itu tuh lebih kuat dari apapun. Karena yang mau kita raih adalah jannah, surga. Ya kan? Sederhana begini teman-teman. Kita bisa menghimpun dana wakaf Mbak Mila, Mbak Afi, ya Mbak Mega, ya kita semua di sini. Selama kita menjalani bisnis ini, kita per orang tuh bisa menghimpun 500 miliar. Kebayang ya 500 miliar. 500 miliar jadi masjid sekian miliar, di rumah sakit sekian miliar, jadi pesantren sekian miliar, nanti jadi wakaf sumur sekian miliar, jadi wakaf sekolah sekian miliar. Waduh, kita di surga itu di alam kubur kita itu tuh nikmat banget. Kenapa? Kebahagiaan pahala udah pasti. Kan siapa yang menuju kepada kebaikan dapat pahala serupa sebagaimana orang yang melakukannya. Ketika mereka melakukan wakaf ini, mengajak umat berwakaf dan mereka berwakaf, kita dapat pahala. Itu lebih mahal dari apapun. Ya, walaupun seandainya kita nggak dapat champion pun, ya, tapi nggak mungkin kita nggak dapat champion. Kita nggak dapat champion karena kita belum ada kontribusi wakaf yang kita himpunnya sederhana begitu. Otomatis kalau kita bisa menghimpun wakaf banyak, champion udah ngikut. Karena kan ada omset di situ. Kita bisa menghimpun wakaf lebih banyak, miliar, ratusan miliar, berarti kan secara prestasi kita, income kita udah otomatis ngikut. Bonusnya udah pasti dapat. Nah, itulah teman-teman ya. Saya pengen menekankan itu banget itulah. Kita bantu umat, bantu yayasan, ya. Bantu agama Allah Subhanahu wa taala itu poinnya. Nah, itulah yang harusnya menjadi energi terkuat kita ketika kita menjalani bisnis ini, gitu loh. Bahwa kita ini berbisnis sama Allah. Ya, berbisnis sama Allah. Ya. Nah, maka kita banyak-banyaklah minta sama Allah. Gitu loh. Apabila perlu teman-teman sebelum prospek itu ya sholat 2 rakaat, sholat duha, kemudian sholat hajat, minta di pagi hari nggak apa-apa. Setelah itu baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sajalah yang menjadi penolong kita. Udah kita syiar, closing nggak closing, nggak mungkin nggak closing kalau Allah menjadi penolong kita. Ya kan? Jangan ngandalin kemampuan kita. Kita ngomong itu, bahkan kita nggak perlu ngomong, Allah kasih closing kok. Ya kan? Allah yang membukakan hati nasabah kita. Allah kirimkan orang datang buat buka wakaf gitu loh. Betapa banyak ya, teman-teman saya cerita, saya dapat champion itu kan 80% tuh closingan dari mana? Dari wakaf. Dari benar-benar orang buka produk wakaf ini. Ya kan? Dan itu tuh bisa dibilang 50%-nya itu benar-benar datang begitu saja. Orang yang saya prospek siapa, yang closing siapa, orang yang saya jelasin siapa, yang datang minta nanya-nanya siapa. Gitu loh. Yang penting kita setiap pagi itu rutin lah teman-teman ya. Ayo kita doa. Ya minimal 10 menit kita minta sama Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita ini hamba yang butuh. Hamba yang butuh Allah. Ya, kalau kita butuh sama Allah, nggak mungkin Allah nggak kasih kalau kita minta benar-benar. Gitu ya. Itu yang pertama poinnya. Nah, jadi yang pertama itu misi kita adalah misi akhirat dulu ya. Yang kedua, barulah kita udah otomatis misi kita bantu anak-anak kita, keluarga kita. Anak kita butuh sekolah, setuju nggak teman-teman? Butuh biaya buat pesantren, masuk sekolah, beli baju. Ya, anak saya di pesantren teman minta beliin banyak banget daftarnya itu ya. Minta baju jubah, minta makan ini itu. Itu kan butuh duit semua. Emang anak-anak kita sekolah mau kasih daun, mau bayar pakai daun, ya kan? Masa iya kita nggak ada semangat untuk berjuang demi keluarga kita gitu kan? Ya, jadi kan itu energi gitu loh, energi cinta kita pada keluarga kita berjuang lah
ya untuk melakukan aktivitas kita. Nggak mungkin tiba-tiba kita mendapatkan apa namanya rezeki dari langit tanpa kita melakukan ikhtiar kan. Nah itu eh, menurut saya sih perlu kita kuatkan. Yang ketiga misinya adalah bantu tim kita. Ayo saya siap support nih. Tadi udah apa namanya udah ketemu Mbak Isma, Mbak Yeli gitu ya. Dan insya Allah kita support teman-teman yang mau disupport ya. Setiap kami saya ke Bogor silakan ya. Tim Bogor, Mbak Mila, Pak Gilang, ayo kita meeting, kita ketemu di sana gitu ya. Nah, selanjutnya keyakinan pada produk. Nah ini penting ya. Teman-teman yakin nggak sih pada produk wakaf ini? Jangan sampai sedikit pun masih ada keraguan tentang produk wakaf ini. Maksud saya gimana? Kita nawarin wakaf, aduh beneran nggak ini ya? Nah itu apa namanya masalah kalau kita masih meragukan wakaf. Nah jadi untuk menguatkan keyakinan kita adalah apa yang harus kita lakukan teman-teman ya. Yang pertama ya kita yakin ini sudah ada fatwanya. Ya sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Dewan Syariah Nasional Fatwa nomor 106 tahun 2016 itu ada fatwanya. Ya kalaupun seandainya fatwa itu salah, kalau seandainya, tapi kan insya Allah itu kan yang berkumpul para ulama, orang-orang alim, orang-orang yang ngerti ilmu, orang-orang yang ngerti dalil, orang yang ngerti hadis, ngerti ayat, ya, ngerti fikih, ngerti usul fik, ngerti syariah, ya. Udah tenang aja, nggak usah ragu-ragu lagi, ya. Produk wakaf ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, ya. Jadi harus 100% kita yakin bahwa ini manfaat, ini maslahat buat umat yang tadi yang kita bicarakan di awal. Jadi produk wakaf ini bisa membantu umat berwakaf tanpa harus nunggu kaya, tanpa harus punya uang, tanpa harus punya tanah, tanpa harus punya bangunan, tanpa harus nunggu kaya dulu. Dengan cara ikut programnya saja 300.000, 500.000 sebulan, mereka bisa berwakaf ratusan juta miliar. Nah ini mindsetnya teman-teman. Jadi harus yakin kita produk wakaf ini tuh produk solusi. Solusi untuk setiap orang punya wakaf dengan mudah, solusi buat yayasan pesantren, lembaga amil zakat, wakaf bisa punya dana abadi pendidikan ke depan, dana umat ke depan, ya. Dan ini solusi buat apa? Ya, buat kita menghimpun wakaf dengan mudah, ya, dengan cara smart gitu. Nah, jadi ini produknya bagus banget. Jadi kita harus yakin. Yang terjadi masalahnya adalah kalau kita mengajak orang ke wakaf ini, kitanya jadi ragu. Nah, itu nggak sampai energinya. Jadi benar harus yakin, ini produk bagus banget. Bapak Ibu bisa berwakaf 10 miliar ya dengan cara mudah seperti ini. Niat wakaf buat sekeluarga itu sampai. Wakaf buat orang tua, buat orang mertua, buat keluarga besar, nilainya masing-masing 100 juta dan seterusnya. Nah, itu kita sampaikan. Nah, itu yang saya sampaikan ketika saya jelasin kepada kemarin keluarganya Bu Ratna itu, Bu Ratna, Ibu mau wakaf buat orang tua berapa ratus juta? Mertua berapa ratus juta? Ya, boleh nggak kalau kita hitung bersama-sama? Hitungin. Mertua 100 juta, orang tua 100 juta, bapak ibunya 100 juta, ya kan? Kemudian suami 100 juta, anak-anak 100 juta, 100 juta, 100 juta. Oh, masing-masing 100 juta, totalnya 1 miliar. Nah, bapak ibu berwakaf 1 miliar. Tetapi kan tetap aja Bu, Ibu harus siapkan warisan buat keluarga. Karena memang dalam produk ini kan ada warisannya. Nah, Ibu mau siapin berapa? Yaudah saya ambil yang warisan 1,2 miliar, wakaf 1 miliar. Itu sehingga wakaf 1 miliar ini nilainya besar buat wakaf sekeluarga. Itu aja kita sampaikan sederhana kok gitu loh. Jadi dia yang selama ini berpikir wakaf 1 miliar itu harus ngumpulin kapan duitnya terkumpul, dengan cara ini kan semua orang memungkinkan wakaf 1 miliar. Mbak Afi aja wakaf 500 juta gitu kan. Itu kan luar biasa. Nah, orang yang sudah berwakaf ini ketagihan pengen nambah lagi. Yakin teman-teman ya. Karena ketagihan pengen nambah lagi. Sederhana sih nih, Mbak Mila, Mbak Yayang aja tuh udah pengen nambah lagi wakafnya, ya kan? Lihat Mbak Afi 500 juta, Mbak Mila juga pengen 500 juta dong, ya kan wakafnya. Bener nggak? Itu, iya kan? Nah, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan tuh boleh gitu loh. Nah, itu menurut saya produk kita ini keren banget, bagus banget. Nah, yang ketiga poinnya. Teman-teman, ya, saya mau kuatkan semuanya di sini. Ketika kita ngajak orang berwakaf, ya, artinya kita ngajak orang apa? Punya amal jariah kan? Artinya kita ngajak orang apa? Selamat dalam kuburnya. Artinya kita ngajak orang kenapa? Biar punya timbangan pahala kebaikan. Artinya apa? Biar masuk surga. Ya. Dengan orang masuk surga, kira-kira siapa yang nggak rela? Ada yang tahu nggak jawabannya? Yang nggak rela kita ngajak orang rame-rame masuk surga, siapa yang nggak rela? Setan. Ucapin benar. Iyalah, setan lah. Jadi musuh penggoda kita sehingga kita tidak melakukan syiar wakaf siapa? Jawab rame-rame keluarga.
Jadi kalau sampai jadi kalau sampai kita nggak syiar wakaf, kita itu udah digoda oleh setan, ya. Kok saya ngomongnya begitu? Iya, itu kan ayatnya banyak, ya. Manusia itu akan digoda dari depan, belakang, kiri, kanan, bawah, ya. Atas nggak, ya. Digoda kita biar tidak melakukan kebaikan. Orang yang mengeluarkan uangnya untuk wakaf itu juga godaannya besar. Ada ayatnya, ya. Ayat 268 itu surah Al-Baqarah, ya. Itu coba kita baca itu. Itu kan bicara tentang awalnya bicara tentang infak, sedekah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Setan kan menakut-nakuti manusia untuk jangan berwakaf 1 miliar Mbak Mila, nanti buat anak sekolah gimana? Janganlah kita keluarin wakaf untuk jalan Allah itu, nanti buat cicilan mobil gimana? Ya janganlah, nanti buat kebutuhan makan rumah tangga gimana? Nanti dan seterusnya. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kita dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Ya, dia itu menggoda kita untuk tidak melakukan kebaikan. Nah, sahabat kita digoda. Ya, biar nggak berwakaf, biar wakafnya kecil. Nah, jadi kita harus sadari ini gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita tahu musuh kita setan untuk syiar wakaf ini, ya harus kalahin dong. Jangan masa kalah kita sama setan. Nah, maksud saya begitu teman-teman ya. Jadi ayolah, kita harus lebih semangat dari setan. Jadi kalau sampai teman-teman di sini nggak melakukan syiar wakaf, hati-hati teman-teman. Banyak-banyak baca istighfar ya, banyak-banyak kita berlindung pada Allah, banyak-banyak kita minta sama Allah biar kita dijaga oleh Allah untuk tidak tergoda oleh setan sehingga kita lebih memilih untuk mengerjain yang lain, untuk santai, untuk ya sesuatu yang mungkin dunia juga nggak dapat, akhirat juga nggak dapat, kan rugi banget. Gitu loh. Masa kita udah rugi di dunia, rugi akhirat, ya kan? Janganlah. Nah, maka ini yang mau saya kuatkan teman-teman semua ya biar kita ini benar ya. Nah, terakhir nih saya mau nyampaikan, pada habis ini kita diskusi ya. Gimana sih cara menawarkannya gitu ya. Teman-teman sebenarnya kita tuh nggak perlu menawarkan apa-apa ya. Yang saya lakukan tuh memberikan informasi. Ya, Bu, em, kalau yang Mafiro saya akan bilang, Mafiro lembaganya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ustadz Hatta punya program seperti ini. Ya, nah jangka waktu ke depan Ustadz Hatta butuh dana sekian. Karena kenapa? Pengen bikin Mafiro di seluruh Indonesia. Ya, untuk apa? Ya, untuk bagaimana setiap wilayah, kota, provinsi, daerah itu ada ustadz-ustadz, ada dai-dai, ada ulama yang akan mengajarkan mereka nilai agama. Suatu hari nanti mereka dididik di Pesantren Mafiro ini akan bermanfaat kembali kepada masyarakatnya, mereka membangun masyarakatnya, ya mengajar di sana. Nah, program ini jangka panjang. Salah satu cara yang bisa kita lakukan, ya untuk kita punya kontribusi buat agama, buat umat, adalah kita dengan cara berwakaf. Nah, Ibu pengen nggak sih berwakaf 1 miliar? Gitu. Ya kan orang mulai berpikir 1 miliar gimana caranya, duitnya gimana kan seperti yang kita sampaikan biasa-biasa kan, seperti yang pola-pola kita kan. Ya, secara biasa 83 tahun kalau dia 1 juta sebulan kan. Maka cara efektif melalui kuantum ini dia bisa berwakaf eh, cukup dengan menyisihkan 1 sampai 2 juta per bulan dengan ikut programnya. Nah, kita jelasin programnya. Jadi orang-orang itu rata-rata butuh penjelasan aja programnya gimana. Nah, itulah tugas kita menjelaskan. Akan banyak pertanyaan. Nanti gimana? Dananya cair kapan? Programnya ya bayar berapa lama? Ya kita jelaskan aja. Bercerita. Sederhana. Hasil saya lakukan sederhana. Cerita. Seperti ini programnya. Jelasin. Seperti yang kita pelajarin. Ya, Ibu pengen ikut berwakaf 1 miliar buat siapa aja? Langsung gitu aja. 1 miliar buat siapa aja? Kan kita tanya nama-namanya. Ketika dia nyebutin nama orang tuanya, nama keluarganya, itu hatinya itu udah benar-benar siap gitu loh bahwa mereka pengen bareng-bareng di surga. Ya kan? Pengen bareng-bareng bersama keluarga di surga nanti. Udah itu karena kalau cuma wakafnya 100 juta kan kalau keluarganya 10 berarti kan per orang cuma 110 juta, terlalu kecil kan. Kenapa enggak dia bisa berwakaf 100 juta per orang, 1 miliar. Nah, itu maksud saya ya, teman-teman ya. Oke, jadi yang saya lakukan adalah bukan menawarkan produk, bukan, tapi memberikan informasi saja, sederhana, bercerita. Ini ada caranya loh, berwakaf dengan cara gampang, mudah, simple, ya. Eh, Orang-orang akan bertanya, kapan cairnya, kapan wakafnya berjalan, ya gitu. Ya, kebutuhan kita akan wakafkan setelah ketika meninggal dunia. Kalau kita masih hidup, masih sehat, kita bisa sedekah, bisa sholat, bisa zakat, bisa tahajud, bisa baca Quran. Tapi kalau kita udah meninggal,
Wah, wakaf inilah yang akan menjadi harapan kita. Gitu. Itu yang kita jelasin. Oh iya betul ya. Jadi nggak apa-apa. Dana wakafnya cair setelah meninggal juga nggak apa-apa bagi mereka. Toh mereka butuh amalan wakaf ini setelah meninggal kok. Dan kita semua kan butuh amal wakaf ini setelah meninggal dunia. Kira-kira nih, Pak Midi ada hadir sini. Saya pernah tanya Pak Midi ya. Pak Midi mau nemenin Bu Kamila nggak dalam kubur kalau udah meninggal? Mau katanya nggak mau. Mbak Mila juga nemani Pak Midi juga nggak mau dalam kubur ya kan. Sesayang apa, secinta kita sama pasangan kita juga nggak mau nemani dalam kubur. Yang nemanin kita siapa? Ya itu wakafnya Mbak Mila, wakafnya Pak Midi, wakafnya Mbak Afi. Emang yang nemanin anak-anak yang kemarin ikut-ikut jadi saksi? Kan enggak. Nah, maka inilah yang perlu kita edukasi, kita sampaikan gitu loh. Apa sih yang nemanin kita? Ya ini wakaf inilah harapan terakhir kita. Seperti itu teman-teman ya. Nah, eh, ya yang terakhir kalaupun belum closing, ya sebenarnya mereka lagi mikir dulu gitu loh. Ada rencana pasti mereka. Kita tunggu aja. Ya nggak usah harus berharap dari mereka yang ambil duluan, nggak apa-apa. Ya, yang penting kita melakukan CR tuh sebanyak-banyaknya gitu ya, sebanyak-banyaknya, setiap hari sebanyak-banyaknya ya. Sehari itu saya hari ini edukasi orang tuh ada 7 orang saya edukasi hari ini ya melalui handphone ya. Saya kirim voice, saya kirim materinya, saya kirim tabel wakafnya, saya jelasin pakai WhatsApp ya, karena saya nggak bisa keluar nih hari ini karena mobil saya lagi masuk bengkel ya kan, makanya tadi pakai Gojek itu loh, untuk ketemu dengan tim saya yang super hebat ini ya. Ada Mbak Isma sama Mbak Leli ini yang Insya Allah akan menggelegarkan dunia persilatan apa perwakafan ini. Saya rasa itu ya teman-teman ya dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan energi kita untuk ayolah kita berbuatlah untuk umat ini. Jangan sampai kita ketinggalan kereta terlalu lama, terlalu panjang tidur kita terlelap. Tiba-tiba orang sudah sampai di Mekah ya. Kita masih ada di Indonesia ini. Ya. Oke, saya kembalikan kepada Pak Afi dan mungkin habis ini Mbak Mila dulu ya. Kemudian silakan Mbak Afi sharing ataupun ada teman-teman yang mau bertanya. Silakan Mbak Mila, saya kembalikan. Sekian dari saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman harus semangat banget ya, energi dari Pak Ustadz Julhamdi itu udah luar biasa. Kalau tadi saya edukasi Bu Lela untuk bagaimana menjadi duta wakaf gitu ya. Dan sibuk lihat HP, tiba-tiba ada foto Pak Ustadz Jul, Bu Isma ya, sama Bu Yeli gitu. Waduh, tambah membara, tambah kebakar juga gitu ya. Nah, buat teman-teman, mungkin sesi berikutnya Mbak Afi dulu bisa sharing sedikit Mbak aktivitasnya dan bagaimana bisa meyakinkan wakif-wakif kemarin untuk bisa juga punya wakaf yang besar. Silakan Mbak Afi. Baik, nih saya pindah lokasi dulu. Baterainya habis. Kedengeran nggak Mbak Mila suara aku? Kedengeran Mbak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya, semangat ya. Alhamdulillah ya. Sehat-sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ya, cuma mau cerita aja. Jadi sebenarnya saya itu kemarin ngajak Ibu Yulia sama Pak Ferry itu sebagai kakak dan adik itu hanya sebagai saksi awalnya, gitu ya. Saya cerita awalnya, Mbak tolong jadi saksi ya, gitu. Kalau untuk wakafnya sendiri, saya sudah sharing ke kakak, ke adik gitu, bahwa saya insya Allah mau gini niatan begini-begini, terus saya minta mereka jadi saksi. Nah, pas kemarin kalau kakak diajak wakaf bilangnya karena dia lagi sibuk untuk mempersiapkan anaknya kuliah. Jadi mungkin saya paham sekali ada alokasi dana yang memang nanti ya coba dipikir dulu. Aku mau sih Dek, cuma nanti gitu ya. Ternyata pas mendekati hari H di minggu yang sama, saya cuma bilang gini, kalau mau ikut sekalian berwakaf barengan aja ikrarnya sama aku bilang gitu. Alhamdulillah teman-teman langsung tanda tangan. Jadi dalam hal ini saya melihat kita bukan cuma jadi penyeru ya, tapi kita harus jadi pelaku juga. Kita dulu yang wakaf teman-teman. Walaupun itu kecil dulu, yang penting kita dulu wakaf dulu. Itu lebih kuat ya, energinya itu lebih
untuk mengajak orang lain itu lebih gampang menurut saya ya. Ini saya juga saran dari leader kita ya, masa Pak Zul, nggak usah ngajak orang dulu, kita dulu yang berwakaf. Nanti orang akan melihat, oh iya, kamu jualan skincare, misalkan kamu pakai skincare-nya nggak gitu ya, pasti kita harus wakaf dulu baru sebelum ngajak orang. Nah pulang dari, saya ngajak tante saya juga tuh kemarin yang pakai jilbab putih, dia cermat sekali ya, seksama mendengarkan Ustadz Hatta itu tausiah gitu, Masya Allah. Pulang dari sana ikrar wakaf, dia cuma bilang, insya Allah tante nyusul ya untuk berwakaf. Adik saya minggu kemarin telepon saya pagi-pagi, yang tadinya nanti-nanti mau wakaf, Mbak, aku mau wakaf 500 juta juga. Masya Allah, saya bilang, itu dibayar tunai ya teman-temannya, nggak usah perlu ngobrol macam-macam, ngomong macam-macam, kalau kitanya sendiri dulu melakukan terlebih dahulu, insya Allah kekuatannya pasti akan berbeda gitu. Yang pertama sih teman-temannya cuma sharing aja bahwa kita ajak dulu orang-orang terdekat kita atau sahabat-sahabat terdekat kita dulu lah, yang memang percaya, yakin, itu nggak usah banyak-banyak ceritanya. Udah kayak benar kata Pak Zul, sharing aja, kasih informasi tentang wakaf, syiar wakaf yang kita lakukan. Itu jadi sebelum jauh ke orang lain, paling bagus memang kita ajak dulu nih sekeluarga, ya teman-teman dekat kita untuk segera punya wakaf. Saya ngerasain ya teman-temannya, untuk syiar wakaf ini, sepertinya sih closing rasio closing tuh jauh lebih tinggi ya. Bisa 2:1, bisa 1:1. Karena apa? Kalau udah cerita soal wakaf, bawaannya akhirat, sedekah, berbuat baik, orang tuh nggak akan mau nolak. Mereka hanya berpikir berapa nih kira-kira alokasi yang bisa dikeluarkan. Itu aja sebenarnya mereka berpikirnya seperti itu. Kalau wakafnya sendiri, yakin kalau teman-teman tahu kapasitas ya agamanya dia, ibadahnya dia, pasti closing. Cuma mereka hanya memikirkan berapa alokasi yang mereka akan keluarkan, itu aja sih, dan itu hanya urusan waktu. Ya, urusan waktu aja. One day juga pasti dia akan closing sama kita. Yakin, percaya, daripada mereka buka sama orang lain, mendingan buka sama kita gitu. Jadi buat teman-teman kalau yang belum punya wakaf, yuk wakaf duluan deh dari diri sendiri dulu gitu ya. Alhamdulillah, makanya sekeluarga saya berani personal branding. Yang kedua, personal branding. Setelah kita melakukan, kita menyeru, kita melakukan, itu alhamdulillah kemarin saya mencoba untuk bikin caption di media sosial, mungkin beberapa teman ada yang melihat, itu benar. Jadi saya urunan ibaratnya dihimpun kakak dan adik saya sebenarnya sudah 1,1 miliar ya, 1,1 miliar itu. Jadi itu belum adik saya masuk, karena saya juga Pak Zul, selain di Makfiro, alhamdulillah saya juga buka wakaf juga di salah satu panti asuhan. Jadi kemarin bersama Pak Yoga juga, alhamdulillah insya Allah nanti bertambah juga di Makfiro, menyusul bulan ini ya, bulan Oktober ada 4 orang wakif lagi yang akan ikrar wakaf di Makfiro gitu, alhamdulillah. Jadi itu teman-teman ya. Oh ya, saya sekedar sharing nih. Nah dari branding itu, kalau kita sudah yakin banget dengan produk wakaf ini, berarti kita pede dong untuk bukan ngejual ya, untuk sharing informasi ke orang lain. Dan ini kebetulan yang melihat ini adalah orang Darul Quran. Saya cerita sama Pak Zul, kemarin saya presentasi di depan, hanya personal sih, ternyata itu teman dari sepupu saya yang ikut ikrar gitu ya. Dunia kecil sekali gitu, anak SMA Sudirman alumni gitu, dan kebetulan dia langsung nge-DM saya, Bu Afi, ini metodenya seperti apa, wakaf bla bla segala macam, apakah ada yang bisa dikerjasamakan, kata beliau, dengan pesantren Darul Quran. Masya Allah. Akhirnya saya ketemu, berbincang. Jadi Darul Quran punya milik Yusuf Mansur ya, Ustadz Yusuf Mansur itu punya 5.000 santri teman-teman, 5.000 santri yang militan, dan mereka punya patron itu 2 juta member. Bisa bayangkan teman-teman, kalau saya dan tim berhasil untuk nembus ke Darul Quran, saya cuma bilang kayak gini Mas, bilang gitu, Mas jangan sampai, apakah Darul Quran mau kalah dengan Al-Azhar? Apakah mau kalah sama Makfirah? Mereka sudah bermiliar-miliar menghimpun dana wakaf. Darul Quran juga bisa seperti itu. Dia excited sekali. Kebetulan beliau datang di kemarin Pak, di Zoom-nya Pak Zul, yang waktu kemarin wakaf buat orang tua itu, beliau hadir, saya undang. Alhamdulillah setelah itu saya follow up, doakan teman-teman, dia sedang bicara ke manajemen, kebetulan karena dia manajer bagian bidang bisnis, kemungkinan sangat besar dia akan menjadi sahabat wakaf bersama kita. Ya, doakan saja, bayangkan kalau 5.000 wali santri buka wakaf untuk dana abadi umat Darul Quran, Masya Allah, saya bilang,
Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita, dan kita harus berani Allah pakai kita buat untuk menghimpun wakaf ini. Saya sampai merinding ya, Masya Allah. 5.000 wali santri loh teman-teman loh. Dan saya akan mengadakan reguler ya, sama seperti kuantum wakaf di Makfiroh. Mudah-mudahan Allah kuatkan saya untuk bisa masuk ke sana ya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu aja Pak Zul, Mbak Mila, mudah-mudahan teman-teman semangat semuanya. Saya yakin kalau closing wakaf itu 1:1 itu pasti akan closing. Beneran teman-teman. Yakin ya. Semangat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mila, saya mau nambahin sedikit Mbak Afi nih. Jadi begini, kenapa Mbak Afi sampai akhirnya bisa begitu? Karena Mbak Afi ngeluarkan energi gitu loh. Energinya benar-benar dikeluarin. Ya. Ya kan kita tahu, Mbak Afi awal-awal juga kan closingnya kan belum seperti sekarang ya kan Mbak Afi kan ya. Berjuang awalnya tapi kan konsisten, komitmen terus siar karena benar-benar Allah ngelihat. Nah ini ya, teman-teman ya. Allah ngelihat sebagai kesungguhan kita, nanti Allah kasih hadiah. Ya, ini Allah kasih hadiah 5.000 wakif kan luar biasa melalui Mbak Afi kan. Nah, jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Kita lakuin aja porsinya kita gitu loh. Porsinya kita untuk ya udah siar. Ya, siapapun orang itu perlu wakaf gitu loh. Jadi jangan berpikir dia mah penjual somai depan rumah lewat. Jangan salah, satu mangkok somai dia bisa berwakaf 200 juta loh dengan satu mangkok. Disisihin setiap hari satu mangkok yang 10.000 ya. 300.000 kan sebulan kan, itu bisa jadi nilai wakaf 200 juta loh. Kalau ikut program ini. Nah, jadi jangan mati akal gitu loh. Jangan mati akal, jangan mati berpikir harus orang kaya, harus apa. Enggak, wakaf ini tuh dibutuhkan siapa aja. Jadi kita bicara wakaf ini enak. Karena wakaf ini semua orang butuh amal jariah gitu loh. Jadi nggak ada istilahnya teman-teman, nggak ada teman, nggak ada prospek, nggak ada siapa. Keluarga dulu mulai, diri kita mulai kata Pak Afi, lalu keluarga, teman, tetangga, ya semuanya butuh kita jelasin aja, nggak usah takut kan, kita kan punya misi menjadi pesuruh Allah, menjadi dai Allah, menjadi mubalir, ya kan, menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menjadi konektor kebaikan. Masa iya kita menyia-nyiakan kesempatan mulia ini gitu loh. Itu dari saya penguatan buat teman-teman ya. Silakan Mbak Mila. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, boleh silakan. Siap, yuk. Teman-teman semua, Bu Yeli, mungkin Mbak Bu Mega, kemudian yang lainnya dipersilahkan kalau mau bertanya bagaimana sih cara tipsnya Mbak Afi atau Pak Ustadz Jul untuk bisa bersyiar wakaf yang lebih efektif. Yuk, dipersilahkan. Mbak Mega mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya nih yang masih baru mulai syiar tapi belum ada yang masuk ini. Pak Ustadz benar masih. Cuman kadang masuk yang saya jadi pertanyaan itu masih masuk pakai apa namanya yang Vision punya itu enggak ya Mas? Teman-teman semua itu atau Pak Ustadz, Mbak Mila, dan Mbak Afi itu. Apa masih pakai market survei juga atau gimana biasanya? Apa langsung kita informasi itu aja? Kalau saya pilih-pilih kalau saya biasanya. Ada yang menurut saya dia perlu kesehatan, saya pakai market survei. Tapi kalau yang menurut saya dia enggak ini, saya larinya langsung yang ngomongin wakaf tapi secara gamblang aja sih yang sesuai saya dapat dari ilmu setiap hari itu gitu. Kalau dari maksud saya minta inian dari masuk pertama itu loh Pak Ustadz, Mbak Afi, Mbak Mila, saya yang sudah jagoan yang lebih efektif gitu loh maksudnya itu untuk masuk ke orang itu langsung gitu loh. Kadang-kadang mereka masih, kalau saya terangkan tuh pasti asuransi ya gitu, pasti larinya ke situ masih ada ngomongnya gitu, asuransi ya kamu gitu, masih ada beberapa yang saya tawarkan pasti ngomongnya terakhirnya begitu gitu, walaupun saya bilang ya memang melalui asuransi, cuman kan ini wakaf berbeda ininya, tapi caranya lebih mudah gitu kan. Paling saya jawabnya seperti itu gitu. Gimana Pak Ustadz pendapatnya, mungkin bisa itu
Ya, boleh untuk Mbak Mila dulu mungkin jawab atau Mbak Afi nanti saya lengkapin deh terakhir. ya Mbak Mila sama Pak Afi atau yang Yes, lain yang sudah biasa yes, belum yes, ada yang Mega. Ya, pertanyaannya bagus banget dan menarik sekali ya. Kalau memang boleh dibilang kalau Vision itu kan awal mula pakai market survei ya, market survei. Tapi kalau memang kalau saya memang memfokuskan itu di wakaf, Pak Bu Mega ya. Jadi saya nggak pernah menggunakan market survei sama sekali ya kalau untuk wakaf ya. Karena memang gini, ketika kita sudah tahu profil saudara kita, teman kita, sahabat kita, pasti kita tahu dong ya background dia seperti apa. Ya udah, saya udah langsung to the point aja. Misalnya Bu Lela, Mbak Lela, aku nih sekarang duta wakaf loh, partner wakaf ya. Aku mau edukasi tentang wakaf ke Mbak Lela gitu ya. Boleh nggak aku sharing kapan hari atau jam berapa? Seperti itu sih Bu Mega. Saya memang nggak pernah, belum pernah sama sekali menggunakan market survei. Tapi beberapa waktu lalu ketika saya memang mau menambah ilmu saya tentang bagaimana saya mengajak orang punya proteksi, itu saya coba gunakan dan ternyata memang berhasil menggunakan market survei itu. Karena dengan market survei untuk proteksi dan proteksi income itu kena banget pakai market survei. Tapi memang catatannya adalah, Bu Mega, kalau kita nggak praktis, kalau kita tidak latihan, kita nggak akan bisa menemukan versi terbaik kita, gitu. Jadi minimal itu dulu aja, dilatih terus tiap hari. Ya so far misalnya sehari gitu ya, saya WA, saya telepon, saya duta wakaf gitu. Mila sekarang duta wakaf, apaan tuh Mil gitu. Pasti dia bertanya, apaan tuh Mil gitu. Nanti deh saya harus ketemu untuk edukasi yang lebih simpel. Karena kalau lewat WA, kadang miskom ya, titik koma aja jadi miskom. Jadi saya ngotot untuk ketemu dia. Gimana caranya saya harus bertemu dia. Sesimpel itu sih Bu Mega. Silakan mungkin Mbak Afi mau menambahkan dan Pak Ustadz. Silakan Mbak Afi. Metodenya Mbak Iya, Afi gimana? Kalau untuk wakaf, saya langsung to the point. Saya sahabat wakaf. Nah, kebetulan kan saya tuh kalau bikin, kalau teman-teman suka lihat-lihat status baik itu IG story maupun WhatsApp, saya biasanya bikin status itu tematik. Maksudnya gini, hari ini saya memang untuk wakaf aja gitu. Jadi orang nggak ke-distract sama yang insurance proteksi yang biasa. Untuk misalkan hari apa, saya baru full misalkan ke kesehatan atau apa. Nah, kalau untuk menawarkan untuk jadi sahabat wakaf, saya langsung to the point. Saya sekarang sahabat wakaf, sama seperti Mbak Mila, terus kemudian mau sharing tentang informasi tentang wakaf, bla 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 segala macam, udah minta ketemu atau mau Zoom, terserah, kita langsung tentukan hari. Nah, sebenarnya Mbak Mega, wakaf ini adalah hanya selling idea, ya. Kalau orang Vision bilang itu adalah ide selling. Sekarang sasaran kita adalah kebanyakan Muslim, ya, dan mereka sudah sadar dalam tanda kutip bau-bau akhirat, ya insya Allah mereka akan bisa menerima. Jadi dari buka yang sedikit atau buka yang banyak melalui wakaf, kesananya kita akan bisa prospek kelanjutannya, yakin, pasti bisa. Sekarang buka wakaf ibaratnya iurannya kecil, ringan, itu mungkin akan lebih bisa diterima sama calon nasabah kita. Untuk kedepannya kita baru kita gali, kan kita ngadain pertemuan lagi tuh, ngantar polis, tanya review polis sudah punya apa saja kayak gitu, terus proteksi income sudah ada atau belum, itu baru pengembangan. Sama kayak kita nawarin asuransi yang lain, asuransi mobil, asuransi travel, asuransi kesehatan. Nah, oh ya, terus poin yang kedua teman-teman, saya beberapa yang nambah premi ini adalah nasabah-nasabah eksis. Jadi nasabah yang sudah punya proteksi ke saya tawarin wakaf. Lumayan loh teman-teman, nambah 200.000, 400.000, 500.000, itu jadi produksi tahun ini. Kan lumayan tuh, ya kan? Nambah wakaf UP Jiwa tuh nggak mahal loh, sedikit doang, tapi lumayan. Kalau 10 orang aja yang nambah upgrade polis untuk UP Jiwa, yang diwakafkan, itu lumayan banget. Gitu loh. Jadi orang-orang yang sudah nasabah eksis jauh lebih terasa sama kita. Boleh deh Mbak Afi, itu kayak Pak Yoga itu nasabah eksis saya. Mbak Bu Yulia, Ferry, adik saya itu nasabah eksis sebenarnya. Bu Yasmina, tante saya itu nasabah-nasabah. Saya semua, Bu Melati, besok yang itu udah nasabah-nasabah lama yang mau wakaf. Nah, yang baru-baru pun ada beberapa memang. Gitu. Cuma kalau untuk baru-baru, saya to the point. Saya mau nawarin wakaf. Nah, untuk nasabah eksis, saya juga bilang mau jelasin wakaf.
mereka nambah premi, pasti nambah premi itu, dan itu jadi termasuk produksi tahun ini. Itu aja ya sharingnya ya, mudah-mudahan bisa ada insight baru nih ya. Makasih teman-teman ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Mila sama Mbak Afi ya teman-teman. Jadi gini, kalau balik lagi kepada yang saya sampaikan di awal, misi besar kita itu loh teman-teman ya. Energinya tuh harus dari dalam hati, bahwa energi kita ini tuh membawa misi mulia banget loh. Buat mereka kok. Ya kan, wakaf ini kan buat siapa? Buat yayasan lembaga yang kita mau support? Enggak lah. Itu bonus bagi yayasan, bagi Mafiro atau bagi Dobedo Afa atau Rumah Wakaf Al Azhar, itu kan bonus saja sebenarnya. Yang lebih butuh wakaf itu orang itu, gitu loh. Orang itu butuh wakaf. Kita bantu solusi nanya. Jadi itu yang kita bawa gitu loh, bahwa kita ini mau bantu mereka biar mereka punya wakaf. Dengan mereka punya wakaf, mereka bisa punya amal jariah sekeluarga. Dengan mereka punya amal jariah sekeluarga, mereka bisa masuk surga bareng-bareng. Ya kan? Nah, jadi harus kita itu kedepankan semangat untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Itu dulu. Kalau itu kita bawa, itu energinya sampai. Dia nggak akan nanya asuransinya. Tapi kalau kitanya udah mikir, aduh bawain produk wakaf ini asuransi, ya udahlah, udah nyambung ke pikiran mereka. Wah, kita ini mau jualan asuransi, salah itu. Jadi bukan seperti itu. Itu harus diputar balik gitu loh ya. Jadi kita ini mau bantu orang, ya asuransi kan metodenya saja. Dengan metode asuransi dia bisa berwakaf maksimal ratusan juta, miliaran, dia bisa wakaf dengan cara mudah, simpel, sederhana. Nggak ada produk lain yang bisa. Mau produk apa? Tabungan? Nggak bisa. Mau produk apa? Saham? Nggak bisa. Mau produk apa? Nggak ada yang bisa. Yang cuma satu-satunya produk yang bisa membuat wakaf ini maksimal, optimal, ya dan mudah, simple, dengan iuran murah, asuransi. Gitu. Nah, jadi itu yang harus tertanam kuat dalam diri kita, bahwa kita ini mau mengajak kepada kebaikan, yang kebaikan ini ya benar-benar dibutuhkan siapapun. Siapapun butuh wakaf. Nah, itu yang kita ketemu orang tuh, dia ini butuh wakaf. Kenapa? Ya, sholatnya gimana gitu kan, ibadahnya lain gimana, ya kan? Kita nggak tahu kehidupan orang, ya kan? Semua orang tuh punya amal, punya dosa, punya khilaf, punya salah, punya kebaikan. Nah, kita bantu semua orang punya tambahan kebaikan dengan cara mereka punya wakaf. Itu, sekali lagi, itu yang harus menjadi energi terbesar kita ketika kita siar wakaf. Kalau teman-teman datang dan membawa energi itu, ya insya Allah, ya 1:1 seperti Maafi bilang, ya itu insya Allah, ya. Karena yang kita bawa adalah benar-benar sesuatu yang sangat berguna bagi kehidupan orang di dunia akhiratnya, gitu loh. Ya, yang lain-lain itu bonus lah semuanya. Income 100 juta sebulan, 100 juta sebulan, itu bagian dari bonus yang udah pasti, ya nggak akan meleset, gitu ya. Itu dari saya penguatan buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, yuk. Oke, ada lagi Bu Mega atau yang lain, Bu Yuli mau tanya? Ya, dari aku terima kasih, yang penting bisa masuk itu. Amin. Alhamdulillah. Makasih ya Ustaz, Afi, Kak Mila. Makasih sama-sama. Ayo yang lain, 5 menit lagi kita tutup. Mas Gilang nih, siapa tahu mau nanya, Mas Gilang kemana aja? Mas Gilang. Boleh di-on videonya. Ya, nyimak. Ayo mau tanya apa nih Mas Gilang? Oh ya. Ya ini mohon maaf Pak Zul, Bu Mila belum sempat ada waktu ngerespon. Sebenarnya pengen banget, tadi kayaknya agak kesindir juga nih, kayaknya emang lagi banyak setannya saya Pak. Jadi nggak ada waktu, belum nyempetin banget buat siar. Iya. Alhamdulillah kalau kesinggung. Salah. Tapi benar ya, ada setannya ya, emang menggoda selalu. Ya bismillah lah, ini saya charge lagi buat segera kembali ke jalan yang benar. Ya, emang harus kita yakin nih Mas Gilang, bahwa kita ini benar-benar ya stamina energi kita ini buat surga, buat meraih surga gitu loh. Nggak gampang kan, orang meraih surga itu kan nggak gampang, ya kan?
Orang meraih pahala itu kan nggak gampang. Godaannya itu loh luar biasa gitu loh. Jadi benar-benar ayolah kita kembali ke jalan yang lurus lagi insyaallah. Bismillah ya teman-teman semua ya. Iya. Amin, amin, amin. Bunia, apa kabar Bunia? Mau tanya Bunia atau mau sharing nih Bunia? Boleh satu lagi nggak? Boleh, boleh Bu Mega, mangga. Dulu saya pernah tanya sama Pak Ustadz ya, masalah yang apa namanya sih, misalnya kayak di sana di Jakarta kan mungkin lebih enak ya, udah ada kampung Makfiro atau apa gitu kan ya. Kalau saya di sini ya maksudnya caranya. Tapi kalau misalnya nanti ada wakaf itu, yang penting legalitasnya ya, Pak. Jadi gini Mbak Mega ya. Di setiap wilayah itu biasanya Dulu gitu ya. ya saya jawab sedikit. Di setiap wilayah itu biasanya kan ada lembaga, ada yayasan. Dompet duafa itu pasti ada di Surabaya kan? Di Surabaya ya? Iya, di Surabaya. Ya, dompet duafa ada. Inisiatif wakaf ada, rumah wakaf ada, IKADI ada, pesantren-pesantren lain kan banyak. Ada. Iya itu aja yang kita ajak, apabila perlu ajak ngobrol pesantrennya, jelasin seperti Mbak Afi yang sampaikan. Yang itu Ya gimana? Ini ada putus tadi ya? Sinyalnya saya kurang bagus sinyalnya saya nih kayaknya. Saya masih bisa. Bagus kok Pak. sudah kok kedengaran. Ya, seperti itu. Sudah kedengaran kok. Assalamualaikum. Pak Samsul tuh ya, Pak Samsul ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sharingnya malam hari ini. Saya sambil matikan video ya, ini karena anak-anak tidur. Mbak Afi tadi keren banget ya. Ternyata jadi muncul ide gitu ya. Jadi kalau ada yayasan atau mungkin lembaga apapun yang semacam Makfirah, kita bisa approach ke sana gitu ya. Jadi supaya pegang kepalanya. Kayak kemarin saya sempat konsultasi sama Ustazul. Saya itu sebenarnya kalau gagal tuh malu ya, karena saya di bawah Ustazul langsung. Sudah apa namanya, yang agak berat itu mungkin nanti sharingnya teman-teman bagaimana gitu ya. Yang agak berat di saya itu personal branding saya itu sebelumnya sudah melekat banget di haji umroh gitu ya. Jadi mau mendaftar itu memang tidak bisa langsung kemudian, mungkin ini karena pikiran saya aja sih ya, nggak bisa langsung jebret jadi si wakaf kayak gitu. Takutnya mikirnya ini perasaan takut saya aja sih ya, mikirnya orang-orang mentang-mentang umroh haji libur terus banting setir kayak gitu. Tapi ya dengan adanya yang seperti ini tuh saya jadi ada ide, banyak ide yang terima kasih banget lah malam hari ini. Minta doanya bisa segera pecah telur insya Allah bulan ini katanya, yang kemarin sudah oke itu. Itu Oke Pak Samsul. Pak Samsul kan tahu saya juga orang travel. Saya kerja di travel kan, branding saya ini adalah pembimbing haji umroh kan. Justru cocok gitu loh. Kita punya jamaah-jamaah yang memang sudah hatinya udah hati apa ya? Hati orang yang mengejar akhirat kan. Jadi tidak ada distract, tidak ada apa ya, tidak ada sejalan bahkan gitu loh. Jadi ya jangan khawatir, bahkan ini suatu kerjaan yang memang sejalan dengan tujuan siapapun hidup di dunia kan. Siapapun hidup di dunia tujuannya akhirat. Jadi tidak ada masalah gitu loh. Nah, itu yang mungkin mindsetnya kita perlu urusin lagi. Gitu. Kita semua berjalan menuju akhirat, semuanya butuh bekal. Maka semua orang, siapapun kita, butuh produk ini, dan kita pun sebagai konektor kebaikannya, gitu. Sebagai apa namanya, orang yang
yang punya peran di situ untuk nunjukin metodenya dengan cara dengan wakaf melalui kuantum ini gitu. Jadi nggak usah khawatir dengan background sebelumnya di travel haji umroh gitu, dan itu justru pas dengan apa yang dilakukan sekarang, sejalan. Tinggal jamaah haji umrohnya aja diajakin berwakaf. Silakan, itu dari saya. Ya, Wah, Pak Samsul keren banget itu udah punya jamaah juga ya. Saya nggak punya jamaah Pak Samsul, tapi saya punya gerbong kereta yang lumayan banyak dan mulai dari nol. Kalau kayak Pertamina dimulai dari nol ya gitu ya. Kita mengedukasinya dari nol, dari mulai sharing sedikit demi sedikit. Insya Allah Pak Samsul jamaahnya pasti join, Insya Allah. Karena udah satu visi gitu kalau kata Pak Ustadz ya. Kalau saya masih harus mencari, tapi tetap berjuang gimana caranya saya bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Gitu Pak Samsul. Ustaz Ya. Zulham. Ya, Yang lain, oh ini siapa nih? Partner Assalamualaikum. Pak Sabar ya, Pak Swarudin. Pak Sabar dari ini kayaknya. Global WhatsApp. Nggak usah disebut dulu lah. Ahlan Mas Ahlan, selamat bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak Sabar? Ya, teman-teman semua, semoga pada sehat, kabar baik ya. Jadi, yang mau saya tanya, Ustadz, Ya, perusahaan asuransi yang punya produk wakaf polis asuransi syariah ini, kan dia harus punya mitra lembaga nadir ya. ya betul. Nah, tentu tidak satu dua, pasti berbilang banyak itu atau sebanyak mungkin. Ya, Lalu teknisnya gimana ketika teman-teman di lapangan menawarkan? Apakah dipatok ke apa? Dipatok ke salah satu atau ke lembaga nadir tertentu, atau dibebaskan kepada para nasabah itu untuk memilih lembaga nadir mana yang akan ditunjuk gitu. ya. Ya, kalau tergantung Pak Samsul ya. Kalau saya kan, kalau yang jamaah Mafiroh yang saya ajak, karena saya dari travel Mafiroh, kan saya arahkannya ke Mafiroh jelas langsung saya arahkan langsung ya. Yang memang mereka orang-orang jamaahnya Mafiroh, karena mereka kenal dengan Ustadz Hattanya, ada emosionalnya. Ada emosional bimbingan hajinya itu mereka kenal sama yang punya lembaga. Jadi mereka emosionalnya kena nih, dapat. Nah, saya langsung tembak. Tapi kalau ini orang umum saya akan jelaskan semua lembaga. Saya jelaskan, Domedo Afa dia buat rumah sakit, Al Azhar pendidikan, ada mobil jenazah, ada masjid juga. Kalau Bapak pengen masjid khusus nih, ada IKADI Pak, lembaga wakaf IKADI ini buat bangun masjid sama Bapak. Kalau Bapak pengen wakafnya sumur, ada nih inisiatif wakaf gitu. Kalau Bapak pengen buat anak yatim, silakan ini alternatifnya buat yatim mandiri nih, wakaf mandiri. Kalau buat kampus ada Yakesma, kalau buat sekolah unggulan di daerah-daerah pinggiran kepulauan tuh rumah wakaf. Nah, jadi tergantung balik lagi ke kecenderungan hatinya mereka, Pak Sabar. Nah, itu dia. Gitu. Nah, jadi poinnya saya itu yang saya maksud itu adalah bahwa pada dasarnya calon nasabah kalau di asuransi ya atau calon wakif, pada dasarnya mereka dibebaskan untuk memilih lembaga nadir yang mana ya. Betul. Ya, artinya tidak diarahkan kepada salah satu lembaga nadir. Ya. Kan pada akhirnya kan nanti di tataran lembaga nadir harus berfastabiqul khairat supaya mereka lebih cenderung dipilih oleh calon nasabah toh. Betul. Ya kan? Betul, Pak Sabar. Jadi kalau nasabah tiba-tiba kenalnya ini gitu, saya mau yang ini lembaga nadirnya, tidak dihambat toh sama perusahaan asuransi kan? Tidak. Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh saja. Saya sih agak pede di sini gitu loh, makanya doainlah nanti saya goal internal memonya itu. Amin. Lalu ada tambahan untuk teman-teman marketing. Ya. Bahwa ya teman-teman di sini saya lihat udah luar biasa banget ya, mungkin saya juga perlu belajar bahwa kita di dunia marketing itu apalagi menjual produk syariah,
ketajaman dan daya sentuhnya itu sangat bergantung dari narasi ya, ketajaman narasi ya, diksi-diksi yang kita pilih harus menyentuh gitu loh. Jadi sharing aja contoh misalnya, kita adalah orang-orang baik gitu, semua kita kepengen mendapatkan sesuatu yang baik. Tentu kita juga ingin memiliki bekal amal ibadah yang terbaik, ya kan begitu. Nah, yang terbaik itu apa? Yang terbaik itu adalah sekali kita mengeluarkan anggaran, maka dia akan kekal manfaatnya selama-lamanya. Itu hanya ada di wakaf, satu itu. Cakep. Oleh karena itu, ya, sebagai orang yang kepengen memiliki amal yang baik, ahsanu amala itu adalah kita harus dengan cara yang cerdas gitu loh. Jadi cara cerdas di dalam beramal soleh itu adalah ya seperti itu. Nah, itu adanya di wakaf gitu loh, tidak di yang lain, filantropi yang lain. Kalau yang lain itu iya, amal solehnya juga ada nilainya, tetapi dia hanya sekali. Orang berzakat fitrah, zakat mal itu ketika sampai nisabnya hanya sekali itu. Jadi sebatas itu aja. Nah, kalau wakaf unlimited, sampai dia nanti di yaumil hisab diselamatkan oleh amal jariahnya dengan wakaf itu. Satu, itu. Kedua itu ya, ketiga, kita bilang bahwa kalau kita sebagai dermawan gitu, rajin bersedekah, ya itu bagus gitu loh. Tetapi jangan lupa ada yang lebih bagus dan urgent serta penting lagi adalah menyelamatkan diri kita sendiri gitu loh. Dengan cara apa? Nggak ada cara kecuali dengan amal jariah. Adanya di mana? Adanya di sedekah kan? Atau kalau yang lain itu ada dua lagi itu kan, anak yang soleh yang mendoakan sama ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau di wakaf itu ya kan sama amal jariah juga, dia berkekalan gitu loh manfaat dan aliran pahalanya. Ditambah lagi dengan cara yang cerdas, yaitu sekali kita membeli, manfaatnya dunia akhirat dan kekal. Kalau orang boleh gitu bisa berwakaf dengan uang, tidak harus dengan tanah, tapi kan tidak cukup dengan uang aja. Orang yang beruang tetapi cerdas, dia pasti akan memasukkan kepada cara yang lebih maksimal manfaatnya, optimal manfaatnya itu melalui asuransi. Karena asuransi itu dengan dana sedikit bisa memberikan output uang pertanggungan yang besar, manfaat yang besar. Kita cukup dengan uang sedikit tetapi memberikan warisan, memberikan wakaf kepada umat itu dalam nilai yang besar, pahalanya juga besar. Itu namanya cerdas gitu. Itu aja sih masukan dari saya. Cakep. Wah, boleh nih. Nanti kita minta Pak Sabar untuk memberikan sharing buat kita ya. Insya Allah Pak Sabar ya. Untuk mempertajam teman-teman ketika menyampaikan produk ini, karena ya tentu yang tadi betul itu bahwa kita harus menginternalisasi nilai-nilai dari amal ini, dari wakaf ini, sehingga kita menyampaikannya itu sampai ke hati gitu loh. Kalau kita sendiri nggak jelas dan ragu ya nggak akan sampai ke hati itu. Ya, betul. Betul, setuju. Itu aja Ustaz, nanti kebanyakan mohon maaf. Masya Allah, jazakallah khair. Alhamdulillah nih. Luar biasa nih ikut malam ini ya. Saya beberapa hari ini komunikasi intens banget sama Pak Sabar. Alhamdulillah saya undang malam ini hadir ya. Mudah-mudahan segera. Ya, makasih Ustaz, makasih. Iya. Baik, kita dapat insight bagus nih dari Pak Sabar ya teman-teman ya. Ini ilmunya bermanfaat banget ya. Teman-teman harus praktekin tuh ya, harus pakai ya. Karena memang Pak Sabar ini memang di dunia perwakapan insya Allah sudah inilah ya, master insya Allah. Oke, ada lagi yang lain nggak yang mau terakhir mungkin nih? Silakan kalau ada hal-hal lain yang mau ditanyakan, disampaikan. Ya, memang malam ini waktunya buat kita diskusi gitu loh. Ada sesi kita buat undang calon nasabah, ada sesi di mana kita undang calon tim kita untuk bergabung. Nah, sekarang sesinya kita untuk diskusi apa yang kita mau action lagi nih di minggu ini gitu. Biar kita kuat di minggu ini, energinya powerful, semua gerak untuk mengajak umat sebanyak-banyaknya punya amal
jariah akhirat berupa wakaf ini. Betul, silakan. Bu Indri mungkin, Bu Efrina, Mbak Tinia, ayo boleh ngomong, silakan. Bu Ya Efrina. Pak, Ya, silakan Bu Efrina. enggak apa cukup Pak. Udah Mbak Bu Efrina nggak jadi? Hilang suaranya. Enggak jadi. Oke. Enggak ada ya. Ya, silakan. Yang lain? Mbak Mila. Pak Ustadz, ada pertanyaan nih. Bagaimana kalau kita memperkenalkan wakapolis dan calon nasabah sudah ada wakapolis di perusahaan asuransi lainnya? Gimana Pak Ustadz? Ya tawarin aja kalau dia masih mau, alhamdulillah. Kalau nggak mau cari orang lain. Iya, tawarin aja lagi, tambah lagi. Ya kalau yang kemarin dia di perusahaan yang lain dia wakafnya ke lembaga A, sekarang tawar ke lembaga B kalau dia masih ada dananya. Kalau dia kemarin atas nama dirinya, sekarang atas nama orang tuanya. Kalau kemarin atas nama keluarganya, kenapa nggak atas nama almarhum kakek neneknya? Ya kan masih banyak peluang yang kita bisa tawarkan. Gitu. Kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau nggak mau, ya dia udah punya wakaf cukup mungkin. Ya next, cari yang lain. Gitu loh. Jangan sampai selesai berharap sama satu orang gitu loh. Oke ya, itu mungkin jawaban saya. Nah, tuh ya udah ada jawabannya. Yang penting kita syiar wakaf ya, walaupun di satu calon wakif tidak closing, pasti Allah memberikan closing wakaf di tempat lainnya gitu ya, teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Mbak Mila mau nambahin pertanyaannya Mbak Syarifah. Ya. Oh ya, boleh, Yang boleh. tadi apa? Ya, jadi nggak boleh ini ya teman-teman, kita tuh nggak boleh mendramatisir pikiran kita sendiri. Kadang-kadang kita jadi sutradara ya. Oh, dia udah punya wakaf, oh dia udah punya UP jiwa banyak, oh dia sudah punya polis yang ini. Asal tahu ya teman-teman ya, Pak Yoga itu dia itu agent prudential. Nasabah saya itu Pak Yoga itu agent prudential. Dia sudah punya UP jiwa 10 miliar, tapi sama saya buka 5 polis lagi di Allianz. Gitu. Jadi saya pikir teman-teman jangan ngebatasin pikiran teman-teman sendiri gitu. Begitupun apalagi cuma wakaf. Gitu. Apalagi wakaf. Wakaf mungkin ini cuma baru 100 juta. Kita review wakafnya dia aja, sama kita seperti halnya kita mereview polis-polis asuransi proteksi nasabah-nasabah yang lain. Gitu loh. Kalau cuma wakaf baru 100-200 juta, tambahin lagi sampai 1 miliar di kita bukanya. Gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Jangan pernah takut ya. Mereka udah punya polis, udah punya wakaf di mana ya? Pak Yoga itu buka 5 polis di saya lagi, padahal dia agen prudensial. Ya teman-teman, semangat ya teman-teman ya. Keren banget tuh ya masukannya dari Mbak Afi. Ya, jadi sering-sering nempel nih sama Mbak Afi, sama Pak Ustadz Jul, sama yang lainnya. Nempel dalam artian komunikasi ya, kemudian praktis, dan sering-sering juga gimana caranya kita mendapatkan versi terbaik kita ketika kita siat berwakaf tuh teman-teman ya. Nah Bu Yeli, mungkin Bu Isma, mana suaranya nih, pengen denger banget suaranya Bu Yeli sama Bu Isma. Saya pemanasan dulu. Masih pemanasan Mbak Mila, nyimak dulu. Siap. Ya, tadi udah dibakar ya tadi sama Pak Ustadz Jul ya. Iya benar. membara. Mulai semangat lagi nih. Yang banyak, nanti baru dipraktekkan, baru udah bisa sharing deh. Amin, amin, amin. Ya, pasti nanti dapat versi terbaiknya nih, Bu Isma. Nah, Pak Ustadz Jul, ada pertanyaan nih Pak Ustadz Jul dari sahabat Kuantum Wakaf. Apakah sesi forum diskusi ini akan dibuatkan secara rutin sebulan sekali atau bagaimana nih Pak Ustadz Jul? Sehingga mereka juga kita semangatin lagi gimana caranya mereka untuk bisa closing wakaf di minggu ini ya. Dari tanggal 1 sampai mungkin tanggal 7 ya, atau tanggal berapa nih akhir minggu depan, tanggal 7 kalau nggak salah. Jadi nggak hanya Pak Ustadz Jul Hamdi atau Mbak Afi atau saya yang sharing, tapi teman-teman juga bisa sharing. Gimana sih caranya waktu closing wakaf pertama tuh, itu kayaknya momen terindahnya, terbaiknya teman-teman. Nah, gimana Pak Ustadz Jul? Teman-teman gimana maunya?
Ya, Yuk. jadi begini jadwalnya tuh, saya pengen nanti Mbak Afi hari Minggu ini ngisi sesi ya pagi ya Mbak Afi ya. Siap nggak? Jam 10. Kita mau ngundang juga calon wakif, buat calon wakif. Siap ya? Insya Allah. Nah, jadi mungkin kan minggu ini kan kita ada 2 minggu nih. Minggu depan mungkin Mbak Mila untuk hari Minggunya, biar malamnya mungkin terserah nanti. Malam Selasa saya, kemudian malam Sabtu begini kita buat sesi sharing begini. Kalau teman-teman memang membutuhkan ya kita lakuin aja nggak apa-apa. Gitu. Yang penting teman-temannya kalau kita Insya Allah selalu siap support buat teman-teman semua. Ya. Nah, Iya, nanti siap. nanti minggu depan hari Jumat malam Sabtu, teman-teman kita minta laporan satu persatu, siap nggak nih kira-kira? Coba di absen dulu yang siap kasih laporan syiarnya gimana, kendalanya seperti apa gitu. Boleh nggak? Pak Doni gimana Pak Doni? Siap nggak minggu depan? Wah, Pak Doni Mas, siap banget nih. Gitu dong. Nanti kita ya Pak Doni, Mbak Ika, Pak Gilang, Mbak Evriana, saya minta minggu depan wajib cerita gimana ketika melakukan syiar wakaf. Mbak Tinia ya, Mbak Mega, Bu Isma, Bu Indri, Pak Samsul, Sarifah, Mbak Yayang, Mbak Yeli, Pak Torik ya. Semuanya saya minta besok minggu depan untuk cerita lah ya, cerita pokoknya ada aktivitas, jangan sampai nggak ada aktivitas lo mengenalin wakaf, nanti kan ketahuan di lapangan itu seperti apa gitu ya. Siap ya, dan nantilah baru kita bahas apa-apa kendalanya, kita bisa kasih masukan, nanti bisa kita kasih ya. Saya rasa itu sih Mbak Mila, apa ya, kita minggu ini kita buat lagi hari Minggu, kita undang lagi calon wakif. Kemudian nanti setiap bulan kita ngundang calon duta wakafnya atau calon partner wakafnya, ya. Kemudian setiap minggu mungkin kita buat diskusi untuk terus support teman-teman yang melakukan syiar wakaf. Tim kita tuh banyak lah, ada 200 orang ya di tim kita. Memang mungkin malam ini hanya halangan, mudah-mudahan minggu depan kita bisa undang lebih banyak lagi tim-tim kita yang lainnya. Oke, itu aja mungkin Mbak Mila, silakan. Baik Pak Ustadz, Alhamdulillah wa syukurillah ya, forum diskusi malam hari ini kita ada sharing cerita ya bagaimana kita melakukan aktivitas kita. Insya Allah kita terus diperkuat dengan misi-misi terbaik kita menjadi pejuang Allah ya, pejuang di mana kita menghimpun dana wakaf ini tidak hanya ratusan juta tapi miliaran untuk kemaslahatan umat dan untuk bekal kita di akhirat nanti. Nah, insya Allah ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya keluarga kita, teman dan sahabat. Quotes di malam hari ini, boleh saya tambahkan quotes ya Pak Ustadz? Ya, boleh. Boleh ya. Mungkin, boleh dong. Dalam rangka 1 Oktober ya, peringatan 1 Oktober Kesaktian Pancasila. Jadi saya mau kasih quotes buat teman-teman semua biar energinya luar biasa untuk menghadapi semangat besok untuk syiar wakaf ya. Quotes-nya adalah bergerak, bergerak, bersiar, bersiar, majulah, majulah, pasti menang Dubai ya. Itu aja semalam hari ini saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan dari kehilapan saya. Insya Allah menjadi semangat yang luar biasa buat teman-teman besok bersiar pagi. Alhamdulillah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semuanya tutup ya. Oke. Makasih Ustaz. Sama-sama.